wabarakatuh. Kita udah sampai nih ke budidaya maggot di Cempaka Putih. Dari kelompok 6 nih Bu Yelinda. Saya Andra Noviandre, absen ke-6. Saya Gisela Zahra, absen 13. Saya Naila, absen 23. Saya Alif dari absen 4. Nah, Bu Yelinda, ayo ikutin perjalanan kita masuk ke budidaya maggot. Linda, ini detik-detik kita bakal masuk ke budidaya maggot Bu Naila. Nah, ini Bu Yelinda. Kita udah masuk nih ke tempat budidaya maggot. Namun sayangnya kita datang di hari Minggu sekarang Bu Yelinda. Jadi belum ada orang yang bisa kita wawancara Bu Yelinda. Tapi di sini kita bisa lihat di sini ada mungkin maggotnya ada di dalam tanah Bu Yelinda. Dan di sini ada sampah-sampah organik yang dimasukin ke sini tuh untuk makanan para maggot yang diternak di sini Bu Yelinda. Di sini tuh ada banyak maggot nih. Ayo ikutin Bu Yelinda. Nah, Bu Linda, saya bakalan jelasin maggot itu apa. Nah, maggot adalah larva berupa ulat dari jenis lalat breadstowder yang biasa disebut lalat BSF. Nah, larva ini merupakan fase kedua dari proses metamorfosis atau proses perkembangan dari telur menjadi lalat dewasa. Nah, untuk sumber makanan maggot adalah seperti sampah dapur, sampah pasar, berupa sayur dan buah, kotoran ternak, dan limbah kordik berupa ampas tahu. Budidaya maggot memiliki beragam manfaat, diantaranya yang pertama berperan dalam pengurangan sampah organik dengan menempatkan limbah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan lainnya ke dalam sistem budidaya maggot dapat mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua, sumber protein dan pakan alternatif. Pupa maggot kaya akan protein dan nutrisi, membuatnya cocok sebagai pakan alternatif untuk ternak atau hewan peliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Noviandre, Bu Yelinda. Di sini saya akan mewawancarai proses kerja maggot ataupun apa itu maggot. Dengan Bapak siapa sih? Supri. Dengan Pak Supri. Pak Supri, saya Andra Noviandre bakal nanya-nanya nih. Ada 7 pertanyaan sih Pak Supri. Oke, sip. Oke. Sejak kapan tempat budidaya maggot ini tuh didirikan Pak Supri? Oke, sebelumnya selamat datang di Rumah Maggot Cempaka, Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih. Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya maggot ini udah lama dari 96, cuman kalau untuk di TPS 3R ini dimulai tahun 2019. 2019. Ya, pertengahan 2019 ini maggot Cempaka Putih baru didirikan. Tapi kalau di sekitaran sini udah dari lama ya Pak? Sudah lama, maggot udah lama, cuman booming-boomingnya di tahun 2019-an. Di 2019 nih. Iya. Nah, mengapa nih TPS Cempaka Putih Jakarta Pusat ini memilih maggot untuk mengolah sampah organik Pak? Sebenarnya untuk pengolahan sampah organik banyak ya, ada melalui tong komposter, cuman dari terlalu lama kita dari DKI pakai biokompresi maggot. Kenapa pakai biokompresi maggot? Karena si maggot ini cepat untuk mengurai sampah organik, sangat cepat. Sangat cepat banget. Jadi dan efisien sekali. Jadi dia tuh makan sampah organiknya ya Pak? Makan sampah organik sangat cepat sekali. Bisa perbandingannya itu 1 kilo maggot fresh itu bisa menghabiskan 5 kilo sampah organik dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi sangat efektif banget untuk pengurangan sampah organik. Oke. Sampah organik yang dikasih makan ke maggot ini tuh asalnya dari mana Pak? Kita di sini untuk mendapatkan sampah organik kita melalui dari warga-warga. Dari warga sekitar. Karena kita di sini punya Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah organik dari sumbernya. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari rumah-rumah. Jadi sampah domestik. Jadi warga itu kita edukasi untuk melakukan pemilihan sampah dari rumah. Sampah organiknya untuk maggot, biasanya sampah organik itu biasanya mereka RW itu punya bank sampah. Bank sampah sendiri ya Pak? Iya, jadi sampah organiknya kita jemput nih ke warga dari Cempaka Putih. Kita punya tim untuk melakukan penjemputan sampah organik ke warga-warga. Itu setiap hari. Door to door. Oh, jadi ini ke pintu-pintu ya, gitu ya Pak? Jadi kita udah kerjasama sama RW karena di RW juga ada BPS RW yang namanya BPS bidang pengolahan sampah. Jadi kita kerjasama sama BPS RW untuk melakukan edukasi. Jadi kita taruh titik penjemputan di mana. Oh, jadi tuh sampai dikumpulin. Jadi dulu. warga udah datang sendiri dengan kesadarannya untuk membuang sampah organiknya di tempat yang kita tentukan. Sudah ditentukan berarti? Sudah ditentukan tempatnya. Sebelum itu berarti ada penyuluhan dong ke warga-warga? Ada.
Ada. Kita dari LH, kita punya pendamping RW namanya. Satu orang seperti saya ini dikirim ke RW untuk melakukan edukasi ke RW. Itu biasanya setiap minggu ya Pak, atau setiap bulan Pak untuk penyuluhan kayak gitu Pak? Biasanya bisa setiap seminggu sekali. Minggu sekali ya Pak? Seminggu sekali. Paling minimal itu seminggu sekali. Tadi kan Bapak bilang Magot ini proses konsumsi sampah organik itu cepat ya Pak, sangat cepat. Nah itu kalau boleh tahu tuh berapa jam kalau kita ukur pakai jam atau pakai menit gitu? Tergantung sampah banyaknya. Banyak sampah organiknya. Soalnya cuma untuk perbandingan saya bilang tadi 1 kilo bisa menghabiskan 5 kilo sampah organik untuk 1 kali 24 jam. Berarti seharian dia bisa Seharian habis bisa habis 5 kilo dengan 1 kilo magotnya. dengan banyak kelebihan Magot nih tadi bisa ngabisin cepat dan juga mungkin efisien ya Pak Efisien dan sangat efektif ya Pak. Nah, kekurangannya apa Pak, ada nggak mungkin? Kalau dari magot ini sih tidak ada kekurangannya kalau kita mulai dengan benar. Mungkin kekurangannya kalau kita tidak mulai dengan benar karena kita mengolah sampah organik ya mungkin menimbulkan baunya aja sih. Seperti sekarang Ya, ada baunya ya Pak. aja, cuman baunya kalau yang terbiasa baunya khas lah, kayak baunya kayak fermentasi. Boleh dikasih lihat nggak Pak, Magotnya yang kayak gimana Pak? Oke, ini nih, lihat. Ayo, bisa loh. Kita lihat apa itu Magot. Nah, nih ada Magot nih kayak belatung ya Pak? Ya, magot ini sama kayak belatung, cuman kalau bahasa ilmiahnya adalah larva. Oh, bahasa ilmiah larva. Kalian pernah nonton film larva? Oh, larva yang di TV-TV gitu ya Pak? Nah, ini dia bentuk aslinya seperti ini. Nah, cara budidaya Magot ini tuh gimana Pak nih? Kan banyak banget nih. Cara budidaya itu gimana Pak? Budidayanya itu kalau magot ini kan berasal kan dari beset. BSF itu apa Pak? Lalat beset. Oh, lalat. Namanya lalatnya beset, itu black soldier fly. Nah, jadi beli bibitnya gitu ya? Iya, kalau di kita di PP udah di Jakarta ini udah banyak sih untuk pembudidaya magot. Ya kita diambil biasanya harus kita punya lalernya, penangkaran lalernya. Oh, lalernya ditangkal? Ditangkal. Iya. Nanti ditangkar, baru menghasilkan telurnya kita tetaskan, terusnya jadi bibit magot. Jadi Ini udah termasuk magot dewasa ini. Magot itu usianya sampai berapa ya Pak kalau boleh tahu? Dia usianya sih sekitar 30 harian. 30 harian. 30 Tapi proses berkembang biaknya cepat juga ya Pak? Sangat cepat. Satu lalat itu bisa menghasilkan 500 sampai 900 butir telur dari satu indukan. Banyak. Itu setiap harinya dia berkembang biak atau gimana? Biasanya kalau untuk panen telur 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? 2 hari sekali. Banyak banget. Di sini tuh ada banyak banget ya Pak. Ini banyak. Maintenance-nya gimana Pak? Bapak ini susah atau gampang? Bapak ada sendirian atau ada? Ada tim. Ada tim. Ada tim yang bisa penjemputan sampah organik, tim yang biasa bikin makanan, tim yang memberi makan, tim yang di breeding. Ada tim. Oh, ada breedingnya Pak? Ada breedingnya. Di mana Pak? Boleh lihat ya? Nanti kita bisa. Oke, kita nanti lihat. Wah, kita udah lihat magot nih. Mungkin di sini tuh ada alat-alat lagi ya Pak untuk mengolah magot tuh. Nama alat-alatnya tuh apa tuh? Kalau ini sih beda. Kalau ini sih udah teknologi canggih. Kalau ini Canggih ya, Pak. teknologi Pemilahan sampah doang ya, Pak? Pemilahan sampah doang. Ini pemilahan sampah anorganiknya. Ini anorganik. Organiknya. Nanti kita boleh lihat ke sana Pak? Kalau sekarang sih mungkin udah tutup ya. Udah tutup orangnya. Soalnya beda tim sih. Beda tim. Berarti nanti kita lihat dari luar aja Pak? Dari luar aja boleh. Kita lihat tempat pembreedingan magot dengan Pak Supri lagi kita bakal masuk nih. Nah, ini tempat breeding magot ya Pak? Ini lalat biasa. Oh, ini lalat-lalat yang ditangkar ya Pak? Iya. Nah, ini baru jenis lalat BCF. Sama nggak sih Pak sama lalat jentik-jentik? Beda. Oh, beda ya Pak? Ada telurnya nggak Pak? Biar kasih contoh. Orang ada di breeding di ruangan. Oh, ruangan sebelah ada lagi Pak? Kalau ini tuh? Nah, Bu Yelinda, ini tuh namanya pompong ya Pak? Pompongnya. Oh, kepompong dari lalat nyebutnya lalat BCF yang akan menetas jadi lalat ya Pak? Jadi kalau jadi magot. Oh, jadi magot. Oke, dari kepompong ini akan jadi larva yang kita sebut tuh magot. Tempat bertelur. Nah, ini tempat telur, ini tempat naruh telur bibit dari lalat BCF yang akan menghasilkan magot ya Pak? Iya.
Ini tuh telur dari laut BCF ya Pak? Ya, kalau dari BSF. Ini berapa hari Pak? Biasanya kalau penetasan ini sekitar 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Berarti Ya. ini udah hari keberapa telur ini Pak? Ini udah hari ke-5, hari ke-7. Tadi sih udah kita sebar bibitnya. Ini Oh. sisa-sisanya, cangkang-cangkangnya. Ini cangkang-cangkang dari laut BCF ya? Cangkang telurnya. Cangkang telurnya aja ya? Telurnya. Tadi kita udah sebar. Disebar ke sini? Ke sana. Ada lagi tempat tadi? Di tempat tadi pembesaran. Oh, Jadi pembesaran. dari lalat ini Dari nanti lalat dia ini. lalat perkawinan menghasilkan telur, telurnya taruh di sini. Setelah 7 hari anak ini dibawa ke sana. Nah jadi Pembesaran di sana. ada 3 tempat ya Pak di sini Pak. 3 tempat. Pertama tempat penangkaran lalat yang ada di situ, yang di situ. Lalu ketika sudah menetas jadi telurnya bakal ada di sini. Nah, ini tuh prosesnya tuh 5 sampai 7 hari ketika sudah jadi anaknya Pak ya. Baby ya. Baby maggot bakal di tempat pembesaran di tempat yang di awal tadi. Iya, betul. Pupuk si maggot. Pupuk si maggot. Pupuknya. Ini jadi pupuk. Ini Bang. Oh ini tuh kayak feses dari maggotnya bakal dikumpulin di sini ya Pak. Ya. Dan bakal jadi pupuk tanaman ya Pak. Pupuk tanaman, pupuk organik. Tapi nggak bau Pak ya. Ada. Oke. Masukin Andra ya ke RDF Print. Masuk aja boleh Pak? Sekarang kita udah masuk ke tempat RDF Land, tempat pemilahan sampah-sampah anorganik. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh selain ada pengolahan sampah organik dengan maggot, namun di sini juga ada pemilahan sampah anorganik. Jadi lengkap banget ya di PTS Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun ada jenis sampah yang dihindari masuk ke RDF Land. Teman-teman bisa lihat di sini ada kasur, selimut kain besar, spanduk, bantal guling, ban, ragam kawat kayu, kayu bambu runcing, batu atau puing, baterai, rimba MP3, kain atau kayu manjang. Yang lain nih. Jadi sampah-sampah kan ditaruh di sini, terus sampah-sampah kan naik ke atas sana aman-aman. Setelah di atas sana, sampah-sampah akan dipilah di sini, akan datang di sini. Ketika di sini tuh sampah-sampah kan dibawa lagi ke atas sana. Jadi di sini tuh lagi nggak ada petugasnya karena sudah di luar jam operasional. Namun kita masih diperbolehkan untuk masuk karena masih ada tim maintenance dari alat-alat canggih ini. Nah kan di sini tuh ada input yang tidak sesuai. Jadi itu kayak kita tuh nggak boleh masukin sampah durian dengan jumlah banyak, sampah karung dengan jumlah banyak, sampah tali-talian dengan jumlah banyak, dan juga sampah daun-daunan dengan jumlah banyak. Makanya tadi kalau kita lihat sampah-sampah itu variatif. Ada sampah kresek, sampah botol, dan sampah kopi-kopi. Siapa nih yang suka makan minum kopi-kopi? Alat ini bakal terus bekerja dan juga terus dipilah dalam proses-proses yang ada. Hingga ke ujung sana sampah sudah berhasil dipilah dengan baik dan benar. Tadi kalau kita sempat ditanyakan kepada Pak Supri sebelumnya, ternyata RDF Plan ini berbeda dengan tim di tempat maggot. Jadi sini punya timnya tersendiri. Nah, kita tahu ternyata di sini tuh cuman baru pemilahannya saja. Ketika di pemilahan sampah-sampah yang sudah terpilah dengan baik akan dijual ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi sampah-sampah tersebut mungkin di perusahaan-perusahaan akan dibuat hal-hal baru dan juga menggunakan inovasi berkelanjutan yang bertemakan kita hari ini inovasi berkelanjutan atau juga hidup berkelanjutan. Sampah-sampah tersebut akan di-recycle ataupun dijadikan sebagai bahan-bahan yang dapat digunakan dengan baik selanjutnya. Memiliki nilai jual, nilai estetik, dan juga nilai-nilai yang mungkin bisa kita lihat dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Bu Yelinda, kita udah selesai ke tempat TPS Cempaka Putih ya, Sel. Jadi
selanjutnya kita bakal mau ngapain, Sal? Mau pulang dong. Dadah Belinda. Tutup dong kamera, tutup dong kamera. Tutup.